Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatin Rumasari dengan NIM 2248 dari kelas 6D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ulang materi dari teknologi bahan alam. Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana ini membahas mengenai minyak atsiri, itu definisi dan juga ciri utamanya. Minyak atsiri sendiri itu merupakan zat berbau khas yang terkandung dalam tanaman atau biasa sering juga disebut minyak menguap, eteris ataupun minyak esensial yang memiliki aroma asli tumbuhan. Ciri utamanya itu berwujud cairan yang mana dia itu mudah menguap di suhu ruang, mudah menguap atau volatil, dan juga menghasilkan aroma tertentu yang khas. Kandungan dan tantangannya, minyak atsiri ini umumnya adalah campuran kompleks berbagai senyawa. Komposisinya itu bervariasi juga tergantung jenis dari kondisi tanaman. Tantangan utamanya itu banyak senyawa sangat termodabil, mudah rusak pada suhu tinggi yang dapat mengubah komponen kimia atau menghilangkan aroma. Selanjutnya itu metode ekstraksi minyak atsiri itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu destilasi dan destilasi, di mana destilasi ini metode untuk memisahkan komponen berdasarkan titik didih dan juga titik didihnya. Itu contohnya itu destilasi air, uap, dan juga uap. Kelebihannya itu teknologinya sederhana, cepat, pemisahannya mudah. Kelemahannya itu senyawa rentan rusak dan juga karena panas. Terus kemudian itu ada pengepresan atau press. Ini merupakan metode yang umumnya untuk minyak atsiri kulit buah sitrus melalui pengepresan mekanis. Kelebihannya itu teknologinya lebih sederhana, senyawa tidak rusak karena panas, namun kelemahannya waktunya lebih lama, pemisahannya juga lebih sulit. Selanjutnya itu metode ekstraksi minyak atsiri pelarut organik dan enfleurasi, di mana pelarut organik ini menggunakan pelarut kimia yang untuk melarutkan minyak atsiri. Kelebihannya itu cepat, senyawa tidak rusak karena panas, namun kelemahannya itu pemisahan pelarut cenderung lebih sulit dan juga teknologinya ini mahal. Enfleurasi itu merupakan metode tradisional untuk biasanya digunakan pada bunga sensitif panas, aroma di serap lama dingin. Kelebihannya itu teknologinya juga lebih sederhana, senyawa tidak rusak karena panas, namun kelemahannya itu pemisahan cenderung lebih sulit dan juga memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya metode ekstraksi minyak atsiri, meserasi lemak panas. Meserasi lemak panas ini mirip dengan enfleurasi, tetapi menggunakan lemak panas untuk penyerapan aroma yang lebih cepat. Kelebihannya itu teknologinya sederhana, kelemahannya itu pemisahan dari lemak sulit dan butuh waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu ada vaksinasi dan juga isolasi, di mana vaksinasi ini memiliki definisi yaitu suatu proses memilah dan juga memisahkan ekstrak kasar menjadi beberapa bagian atau fraksi yang lebih sederhana berdasarkan perbedaan sifat fitokimia dan juga komponennya. Tujuannya itu untuk mendapatkan fraksi aktif yang menunjukkan aktivitas biologisnya. Metode vaksinasi itu ada yang pertama ekstraksi cair-cair atau ECC, di mana ini memanfaatkan perbedaan kelarutan senyawa dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, misalnya air dan juga pelarut organik. Prinsipnya itu like dissolve like yang diterapkan untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritasnya. Oke, selanjutnya itu ada metode vaksinasi. Metode vaksinasi itu ada kromatografi, yang mana kromatografi ini mempunyai prinsip dasar yaitu teknik pemisahan serbaguna yang didasarkan pada perbedaan laju migrasi komponen campuran melalui fase diam akibat interaksi dengan fase gerak. Mekanisme pemisahannya itu meliputi partisi, absorpsi, penakar, eksklusi, dan juga afinitas. Oke, kemudian ada kromatografi ini terbagi menjadi beberapa. Ada kromatografi cair-cair atau KCC, ada juga kromatografi gas cair atau KGC, kromatografi penakar ion, dan juga kromatografi eksklusi. Dan juga ada kromatografi lapis tipis. Nah, selanjutnya itu ada pemurnian, di mana pemurnian ini memiliki definisi sebagai proses untuk mendapatkan komponen bahan alami murni, bebas dari kontaminan, dengan tingkat kemurnian itu sekitar 95-100%, di mana prinsipnya itu menggunakan prinsip memisahkan dua zat atau lebih yang saling bercampur. Pemisahan ini dapat berbasis fisika atau tidak mengubah zat, atau bisa juga berbasis kimia atau mereaksikan komponen. Selanjutnya itu ada rekristalisasi. Rekristalisasi sendiri ini merupakan metode pemurnian senyawa organik padat dengan cara mengkristalkan kembali senyawa yang telah dilarutkan dengan menggunakan prinsipnya yaitu perbedaan kelarutan senyawa target dan juga pengotor pada suhu berbeda. Pertimbangan pelarutnya itu ada hanya melarutkan zat yang dimurnikan atau juga ada titik didih rendah, kemudian titik didih lebih rendah dari titik leleh zat. Selanjutnya itu dekantasi dan sublimasi. Dekantasi sendiri ini memiliki pengertian yaitu pemisahan campuran campuran padatan cairan atau dua cairan tak bercampur dengan menuangkan cairan setelah pengendapan atau sedimentasi akibat gravitasi. Kelebihannya itu sederhana, aplikasinya lebih luas, namun kekurangannya itu kurang efektif dan juga memiliki potensi cairan sisa. Selanjutnya itu ada sublimasi, di mana sublimasi ini merupakan suatu proses pemurnian juga, di mana yaitu padatan langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair, lalu terkondensasi kembali menjadi padatan murni dalam sistem vakum atau tekanan rendah. Kelebihannya itu untuk senyawa padat volatil yang tidak bisa dipisahkan, namun kekurangannya itu hanya untuk padatan volatil saja. Baiklah, itulah presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan.